Modul ini adalah lanjutan dari modul pelajaran 10. Ini adalah bagian kedua. Kita akan membahas secara khusus tentang kata kerja bantu atau Amy. Jadi di dalam bahasa Inggris kita mengenal to be atau kata kerja bantu di dalam bentuk present atau kini. To be-nya yang digunakan adalah am, is, are. Sebagai pengantar, prinsip kata kerja bantu atau Amy ini seperti to be dalam bahasa Inggris. Dengan kata kerja bantu kita bisa membentuk kalimat, misalnya I am a teacher, atau she is a teacher, atau he is a teacher. Kemudian juga you are a teacher. Am, is, are atau to be ini menolong membentuk kalimat yang bisa kita terjemahkan, saya adalah seorang guru, dia adalah seorang guru, atau juga kamu adalah seorang guru. Nah, am, is, are atau to be atau kata kerja bantu ini di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan adalah. Prinsip yang sama juga berlaku untuk kata kerja bantu Amy. Saudara bisa melihat di diktat ada kata kerja bantu Amy. Untuk tunggal itu ada Amy, orang pertama tunggal. Saya sedang adalah. Mengapa sedang? Karena ini adalah kata kerja bantu untuk kini. Kemudian A, kedua tunggal, kamu sedang adalah. Kemudian ST atau estin, ia sedang adalah. Bentuk jamaknya as men, kita sedang adalah, orang pertama jamak. ST, kalian sedang adalah, kedua jamak. AC atau asin, orang ketiga jamak. Jadi ini adalah bentukan kata kerja bantu Amy. Saudara perlu memahami ini. Amy, A, ST, S-men, ST, AC. Ini seperti am, is, are dalam bahasa Inggris atau to be atau kata kerja bantu. Kemudian ada contoh di dalam Alkitab, Yohanes pasal 6 ayat 35. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, atau aku adalah roti hidup. Di dalam bahasa Inggris, I am the breath of life. Aku adalah roti hidup. Nah, ini menggunakan kata kerja bantu Amy juga. Saudara bisa lihat di dalam teks aslinya, ego, emi, ho, artos, tes, zoes. Jadi ego, saudara masih ingat ego? Ego adalah kata ganti orang. Ego di sana adalah kata ganti orang pertama tunggal berkasus nominatif. Kemudian Amy kita bahas di slide sebelumnya. Ego ini adalah kata ganti orang pertama tunggal berkasus nominatif. Kemudian Amy, sekali lagi kita sudah bahas beberapa waktu sebelumnya. Amy adalah kata kerja bantu orang pertama tunggal berkasus nominatif. Lalu kemudian ho artos, kata benda deklinasi 2 nominatif maskulin tunggal dari kata ho artos, roti itu. Kemudian tes zoes itu adalah kata benda deklinasi 1 genetif feminin tunggal dari kata he zoe, artinya hidup itu. Kita akan coba membuat diagram dari kalimat ini, ego, emi, ho artos, tes zoes. Jadi nominatif ego, kata kerja bantu, karena dia kata kerja bantu letakkan di kata kerja utama. Kemudian di sini ada 2 nominatif, ego nominatif, ho artos juga nominatif. Tapi karena ada kata emi, maka artos di sini berfungsi sebagai komplement. Lalu kemudian tes zoes adalah genetif. Saudara perhatikan di sana ada garis yang biasanya tegak lurus tapi kita buat miring. Ini menandai bahwa kata artos bukan akusatif, bukan objek, tetapi dia adalah komplement. Kasusnya sama-sama nominatif.
Kemudian contoh yang lain adalah di dalam Matius pasal 5 ayat 14, humeis este tophos tu kosmu. Hampir sama dengan contoh sebelumnya, humeis nominatif, este kata kerja bantu, letakkan di tempat kata kerja utama, kemudian garisnya miring, lalu kemudian tophos itu sama-sama nominatif tapi dia berfungsi sebagai komplement, lalu kemudian tu kosmu dia adalah kata benda genetif ya. Beberapa catatan penting yang sudah perlu perhatikan. Yang pertama adalah ada kalanya di dalam teks Alkitab nanti komplement tanpa artikel. Ini berarti bahwa komplement tersebut merupakan kualitas dari subjek. Contoh ini misalnya ho anthropos estin apostolos, berarti apostolos adalah kualitas dari subjeknya. Dia ho apostolosnya tanpa artikel. Kalau kita buat dalam bentuk diagram, maka ho apostolos estin ho anthropos estin apostolos. Jadi kita terjemahkan orang itu sedang adalah rasul. Orang itu sedang adalah rasul. Lalu kemudian jika komplementnya berartikel, jadi ho anthroposnya berartikel, ho apostolosnya juga berartikel, maka ini menunjukkan komplement memiliki kualitas yang sama dengan subjek, atau komplement itu sama dengan subjek. Di dalam contoh ini kita bisa membolak-balik nominatifnya. Bisa ho anthropos estin apostolos atau sebaliknya ho apostolos estin anthropos, karena sama-sama punya artikel. Terjemahannya orang itu sedang adalah rasul itu, atau rasul itu sedang adalah orang itu. Jadi sama, punya kualitas yang sama. Catatan ketiga adalah kata kerja bantu tidak harus memiliki subjek atau tidak harus memiliki nominatif sebelumnya, karena dia sudah punya subjek sendiri. Misalnya estin ho apostolos, berarti dia tidak punya nominatif. Estin kata kerja bantu, ia sedang adalah, sudah ada subjek sendiri di sana. Ho apostolos adalah komplementnya. Jadi kalimat ini sudah bisa diterjemahkan ia sedang adalah rasul itu. Jadi ini adalah modul pelajaran 10 bagian kedua tentang kata kerja bantu atau bentuk emi.